Jangan selalu khawatir karena orang yang tidak penting. Tenang, aku akan melindungimu. Apa yang kamu inginkan akan aku berikan. Seorang yang memakai kemeja biru tua memeluk Jenny dari belakang. Dagunya bersandar pada lehernya dengan lembut berkata pada Jenny. Jenny bersandar dalam pelukannya, mencium aroma di tubuhnya. Seperti sangat suka pada aroma tubuh orang ini, seperti kecanduan narkoba. Niko, tunggu aku menyelesaikan masalah ini. Kita pergi berlibur ke Malaysia ya. Kelembutan Jenny pun memenuhi ruangan itu. Dan hanya dia yang tahu jika kelembutannya ini adalah hanya pura-pura. Ya, baiklah. Orang yang dipanggil Niko ini pun dengan lembut mencium bibir Jenny. Dion sedang memikirkan cara untuk mengeluarkan Anthony. Kelihatannya pemerintah sudah membidik Anthony. Mereka tidak akan dengan mudah melepaskannya. Ada pengacara yang bertemu dengan Anthony, dan kata yang dibawa oleh pengacara itu hanyalah, Jenny bukanlah orang yang mudah. Jenny bukanlah orang yang mudah. Anthony sudah mengatakan ini 2 kali. Sesungguhnya karena mereka berdua bersekolah di tempat yang sama dan pernah bekerja sama, terhadap Jenny, Dion merasa dia tidaklah buruk. Walaupun bekas ciuman hari itu, dia juga tidak berpikir banyak. Dion pun tidak memperdulikan Jenny. Namun, ucapan yang dikeluarkan Anthony harus dia pikirkan. Anthony tidak pernah bercanda. Saat Dion mengirim surat ke Amerika, Dylan pun kembali. Dia pergi ke kota Sanggit untuk menyelidiki Hendra dan keluarga Chu. Sekarang Hendra sudah kembali ke kota Sanggit. Kelihatannya akan ada perubahan besar di keluarga Chu. Ketua Dion, Hendra sekarang adalah penerus satu-satunya. Dylan membawa banyak berita. Dia memilih yang terpenting untuk dikatakan terlebih dahulu. Hendra memang tidaklah mudah. Dion menarik napas. Walaupun tahu dia kemungkinan adalah orang dari keluarga Chu, namun satu-satunya penerus keluarga Chu terlalu membesar-besarkan. Jika dia adalah satu-satunya penerus, mengapa dia berada di kota Rau? Saat itu ibu Hendra menikahi anak tertua keluarga Chu. Namun anak tertua akhirnya gila. Hendra pun diduga bukanlah keturunan keluarga Chu dan dibuang ke kota Rau. Hendra pun dilecehkan. Saat itu karena ibu Hendra yang sedang mengandung anak kedua dan diusir dari kota Sanggit, akhirnya mati dalam kecelakaan. Keluarga Chu pun tidak ada lagi penerus selain Hendra. Dylan menceritakan apa yang didengarnya. Harus dikatakan, perdebatan di keluarga ini benar-benar mengerikan. Belakangan ini keluarga Chu sangat mengancam. Adik Hendra yang dibunuh oleh orang, anak bungsu dari keluarga Chu yang akhirnya mati karena kanker. Saat ini mereka terpikir Hendra yang terbuang di kota Rau. Dion pun menganggukkan kepala. Sekarang Hendra sudah kembali. Pasti ada orang yang tidak puas. Dia kembali ke kota Sanggit untuk mendapatkan hati rakyatnya. Dalam waktu dekat tidak akan ada ancaman. Sebenarnya apa rahasia dengan Jenny? Dylan, karena kamu sudah kembali, pergi lacak siapa lagi segerombolan orang yang ingin menculik Cindy. Terhadap orang yang ingin menyakiti Cindy, Dion tidak mungkin akan membiarkannya. Hendra yang sudah tidak berkomunikasi bertahun-tahun dengan keluarga Chu pasti sangat dendam. Kali ini dia kembali ke keluarga Chu karena Cindy. Yang terpenting, orang yang menolongnya siapa? Apakah ada hubungannya dengan orang ini? Terhadap orang yang dia suruh untuk menjaga Hendra, Dion sangat percaya. Kaki Hendra terluka. Tidak mungkin dia bisa membereskan 4 orang dalam waktu bersamaan. Dan saat itu dia masih belum melakukan perjanjian dengan keluarga Chu. Orang bawahannya tidak mungkin bisa menolongnya. Kota Rau benar-benar sudah muncul seseorang yang hebat. Ada hubungannya dengan pemerintahan.
Dion tidak pernah mencurigai Jenny. Hanya saja bisnis keluarganya ada di Amerika dan mereka pernah bekerja sama. Namun mereka tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Saat ini ponsel Dion pun berdering. Itu dari Jenny. "Halo kakak kelas." Jenny dengan suaranya yang lembut berkata. "Ya, ada apa?" Dion yang sudah diingatkan berkali-kali oleh Anthony pun sudah mulai berhati-hati. Jenny masih tersenyum lembut dan berkata, "Saat itu suasana hatiku sedang buruk. Maaf sudah merepotkanmu." Ternyata mengucapkan terima kasih. "Oh, tidak apa-apa. Bagaimanapun kamu itu adalah adik kelasku." Dion pun terlihat sungkan seperti biasanya, seperti terhadap rekan bisnis. Jenny berada dalam pelukan Nico, mendengar suara Dion dengan bosan memainkan rambutnya. "Saat itu aku tidak mengatakan ucapan yang tidak seharusnya diucapkan dan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Jika ada, harap kakak tidak menyimpannya dalam hati. Kakak juga tahu kan, itu karena aku sedang mabuk." Jenny mengingat kejadian malam itu. Tatapannya penuh dengan pemikiran. Dion yang mendengar ucapannya ini pun mengingat Jenny yang mengungkapkan cinta padanya, namun masih tersenyum dan berkata, "Kamu berpikir terlalu banyak. Lain kali, seorang wanita jangan minum terlalu banyak di luar." "Oke, baiklah. Kamu sibuk dulu." Jenny pun menutup telepon. Nico mencubit wajahnya dan berkata, "Ayo katakan, apakah kamu melakukan sesuatu yang salah padaku?" Jenny berbalik dan memeluk leher Nico. "Mana mungkin, tunggu setelah aku menyelesaikan masalah Dion. Aku ingin melihat bagaimana keluargaku masih bisa menghalangiku." Nico perlahan mencium bibir Jenny dan berkata, "Kamu ya benar-benar sangat berlagak kuat. Tidak perlu keluargamu juga tidak apa-apa kok." Jenny menggelengkan kepala dan berkata pada Nico, "Aku ingin dengan sah berdiri di sampingmu. Tidak perlu kritikan orang lain." Dion mengucek matanya. Karena diingatkan oleh Jenny, dia pun terpikir malam itu. Sebenarnya Dion sama sekali tidak menyadari bahwa Jenny menyukainya. Namun mungkin karena dia tidak begitu memperdulikannya. Dan juga karena dia adalah orang terkenal, dia pun sedikit pendiam. Dion pun menyingkirkan pemikiran itu dan kembali menyelidiki siapa dalang dalam masalah Anthony. Berapa banyak bukti yang ada di tangan mereka? Apa sebenarnya tujuan mereka? Dion pun menelpon. Balasannya semuanya tentang atasan. Sebenarnya siapa atasan itu? Apakah pemerintah yang ingin membereskan Anthony? Persidangan Anthony ditetapkan setelah 1 minggu dan dalam waktu dekat ini, namun masih tidak diizinkan untuk dijenguk. Dion pun pergi menemui ketua pengadilan. Setelah berulang kali ditolak dan dalam waktu dekat dipindahkan, ketua kali ini dia sama sekali belum pernah ketemu. Kelihatannya ada orang yang ingin membereskan Anthony. Harus diketahui, jika mengatakan tentang pemerintahan, kekuasaannya tidak ada gunanya. Sekarang yang harus dia lakukan adalah menyelidiki bukti Anthony. Seberapa banyak yang mereka ketahui.